Ya, halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi sama saya Iksan di video kali ini. Nah, pada video kali ini khusus ya, kita nggak bahas market, tapi kita bahas politik. Kenapa? Karena pada 4 November tahun ini, 2020, telah dilakukan pemilu di Amerika Serikat. Nah, pemilu di Amerika Serikat ini sangat-sangat unik gitu, sehingga membuat banyak orang itu memantau gitu ya, sangat apa ya, menarik perhatian lah. Kenapa? Karena sebentar ya, karena ketahuilah bahwa sistem pemilu di Amerika itu lebih complicated, lebih rumit dibandingkan kita yang berdasarkan pada sistem one man one vote gitu. Jadi kan kalau di Indonesia kan satu suara itu satu langsung untuk satu pemimpin. Nah, di Amerika instead of memperebutkan jutaan suara yang dihitung langsung, para capres di sana cuma perlu untuk mendapatkan dukungan sebanyak 270 electoral college atau electoral votes. Terus apa sih electoral college ini? Nah, electoral college adalah jumlah hak suara yang dimiliki oleh tiap negara bagian di Amerika Serikat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat punya 50 negara bagian. Nah, masing-masing negara bagian ini punya jatah suara yang ditentukan dengan jumlah penduduknya. Makin banyak penduduk, makin banyak jumlah electoral college. Makanya makin punya peran untuk menentukan pemilihan presiden. Contohnya apa gitu kan? Contohnya negara bagian di Amerika Serikat yang mempunyai electoral votes paling banyak ialah California. Nah, California ini punya 55 electoral votes dari sekitar 538 electoral votes yang ada di Amerika. Nah, adapun jumlah kepemilikan electoral vote ini berbeda-beda. Dari semua electoral vote yang tadi saya sebutkan ada 538, calon presiden untuk menang itu hanya butuh 50% lebih dikit atau sekitar 270 electoral votes. Apabila telah mencapai 270 electoral votes, maka seseorang sudah bisa dipastikan jadi presiden Amerika Serikat. Nah, sebelum kita bahas pemilu tahun 2020, kita coba bahas di 2016 ya. Kita masih ingat nggak sama Hillary Clinton, calon presiden dari Partai Demokrat? Nah, dia kalah dari Donald Trump. Padahal Hillary Clinton itu menang secara suara. Maksudnya gimana? Misal ada 100 juta penduduk Amerika Serikat. Nah, Hillary Clinton itu menang atau dipilih lebih dari 50 juta warga Amerika Serikat. Tapi secara electoral votes dia kalah. Nah, di 2016 Hillary Clinton hanya memiliki 200 atau mengantongi 232 electoral votes atau electoral college. Nah, menariknya adalah kalau 232 suara Hillary Clinton di tahun 2016 itu masih jatuh ke tangan Partai Demokrat yang saat ini diwakili oleh Joe Biden, maka menariknya hanya dibutuhkan 38 electoral votes untuk memenangi pemilihan presiden kali ini bagi Demokrat. Nah, mungkin nggak sih Demokrat menang pada pemilu tahun ini? Nah, survei menunjukkan bahwa terjadi perubahan dukungan atau kita sebut flip state. Nah, menariknya kita langsung aja ya, kita lihat polling di New York Times. Gitu. New York Times cukup valid sih karena enaknya itu dia di atas 90% total suara yang dihitung, baru dia state di websitenya. Sebentar. Nah, menarik ya. Oke, ini merupakan tadi ya, ada total 538 electoral votes yang direbut. Sampai saat ini masih dalam tahap penghitungan suara. Yang biru ini
tandanya electoral votes-nya yang menang di Demokrat dan yang merah di Partai Republik. Nah, tinggal 71 electoral votes yang masih dalam tahap penghitungan. Ini di luar dugaan ya, ternyata banyak yang prediksi Joe Biden akan menang mudah. Ternyata ketat gitu. Nah, yang menarik adalah ini ya, ada biru-biru arsir atau merah-merah arsir. Ini kita sebut dengan istilah flip state. Apa itu flip state? Nah, flip state itu adalah negara bagian yang berubah dukungan dibandingkan 2016. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita masih mengacu di tahun 2016, di mana Hillary Clinton mengantongi 232 suara dan hanya butuh sekitar 38 suara untuk menang, 38 suara itu bisa saja direbut dari ini, daerah yang diarsir biru, pada Wisconsin dan Michigan. Nah, kalau kalian sering baca berita, kenapa sih Wisconsin dan Michigan ini merupakan negara bagian yang lagi diekspos sama media di Amerika Serikat? Nah, hal ini dikarenakan Wisconsin dan Michigan di 2016 mendukung Partai Republik atau Donald Trump. Tapi di 2020, di luar dugaan, yang menang itu adalah Joe Biden, gitu kan. Meskipun suaranya tipis nih, 49,4% versus 48,8%. Nah, menariknya electoral votes adalah jika Wisconsin yang menang tipis, kan dapat jatah ini ya, 10 electoral votes ya, EV. Nah, 10 electoral votes itu akan jatuh ke Partai Republik. Ini yang menarik di demokrasi Amerika Serikat, istilahnya itu winner takes all, gitu ya. Jadi Wisconsin dan Michigan ini kenapa ramai dibahas? Karena dua state ini 2016 dukung Republik dan ternyata 2020 pindah haluan ke Demokrat. Nah, ini yang menjelaskan kenapa sekarang Joe Biden unggul. Terus, emang kalau misalkan kayak gini, Michigan menang tipis, terus electoral vote semua ke Demokrat, apakah semua negara bagian seperti itu? Nah, jawabannya enggak. Ada 2 negara bagian yang hitungan electoral votes-nya itu benar-benar tergantung yang ditunjuk. Contoh di Nebraska. Di Nebraska ada jatah 5 electoral votes. Di sini yang menang Donald Trump. Tapi electoral votes yang ke Donald Trump hanya 4. Satunya itu ke Partai Demokrat. Begitupun di negara bagian Maine. Dapat jatah 4 electoral votes, yang menang Joe Biden, tapi 4-4-nya nggak ke Demokrat. 1 bisa ke Donald Trump atau Republik. Nah, khusus 2 negara bagian ini memang sepertinya seperti itu gitu. Nggak seperti negara bagian lain. Makanya nggak heran Presiden Donald Trump dan George Bush adalah 2 presiden yang secara vote dari masyarakat itu kalah, tapi secara electoral vote menang. Nah, sekarang menarik. Yang lagi ramai dibahas adalah Nevada, Arizona, terus Pennsylvania, Georgia, dan North Carolina. Nah, yang ramai itu salah satunya di Pennsylvania ya, karena ini tuh juga electoral vote-nya juga lumayan banyak. Dan banyak yang bilang, ya kalau ini dimenangkan oleh Demokrat, meskipun sejauh ini sudah berapa persen? 89% ya dilaporkan telah masuk, dan saat ini Trump unggul di Pennsylvania, ada 20 electoral vote di sini kuotanya. Di Nevada ada 6, saat ini yang menang Demokrat. Dan di Arizona ada 11, yang menang sejauh ini Joe Biden, 86% suara baru masuk. Nah, banyak yang estimasi bahwa Joe Biden akan menang. Kenapa? Karena dia hanya butuh sekitar 270 dikurang 253. Sekitar 17 electoral votes lagi. Nah, banyak yang menduga bahwa Demokrat akan menang di Nevada dan Arizona. Ini kan kalau ditambahin ya 11 electoral votes ditambah 6, itu 17. Sudah cukup bagi Joe Biden untuk
membulatkan electoral votes-nya menjadi 270. Seperti itu. Nah, kenapa, kalau ada yang nanya ya, kenapa kok ini berlangsung lama hitungan suaranya, gitu ya. Nah, itu ada hubungannya sama COVID juga. Jadi, di Amerika, itu sekarang masih ada beberapa negara bagian yang lagi dihitung ya. Tadi setelah kita lihat ada North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada, dan Pennsylvania. Nah, yang menarik adalah selain tadi flip states ya, yang udah kita bahas, flip states itu jadi berubah dukungan dari Republik ke Demokrat maupun sebaliknya. Nah, kenapa perhitungannya lama banget gitu ya? Ya, salahin COVID-19. Kenapa? Karena secara kan di sana lagi pandemi. Jadi banyak warga yang memilih opsi mail-in ballot. Kalau teman-teman lagi baca di berita, mail-in ballot itu adalah mengirimkan atau mengantar langsung surat suaranya ke TPS. Gitu. Jadi yang biasanya ada juga yang datang ke TPS nyoblos, ada juga yang ya udah nanti saya aja yang nganterin ke kotak pos. Nah, karena mail-in ballot ini jumlahnya banyak, di negara-negara bagian yang sekarang masih ngitung suaranya, contohnya di Pennsylvania ya, itu juga banyak yang lebih milih untuk mail-in ballot. Bayangin total mailnya itu 2,6 juta. Nah, para pembuat kebijakan ini juga menolak mengubah aturan supaya perhitungan suara terhadap mail-in ballot dilakukan lebih dulu sebelum TPS dibuka. Hal inilah yang bikin penghitungan suara lanjut terus. Nah, intinya gini teman-teman, lagi ramai juga tuh Donald Trump kan nge-tweet terus karena dia kan lagi agak kalah ya. Nah, dia itu benar-benar berharap sama kotak surat yang lagi sedang dihitung. Nah, banyak juga yang menduga bahwa kotak suara atau orang-orang yang memilih untuk vote melalui kotak suara itu kebanyakan milih Donald Trump. Makanya benar-benar meskipun nanti semua negara bagian sudah final votingnya, selama Joe Biden belum mencapai electoral vote 270, masih ada kemungkinan bisa terjadi. Tapi kali ini Donald Trump bisa dibilang kemenangannya agak kecil. Gitu. Karena tadi negara-negara bagiannya, terutama yang flip state tadi ya, banyak negara bagian yang tahun lalu milih Republik, ternyata berpindah haluan, pilih Demokrat. Nah, dampak terhadap pasar, video ini dibuat tanggal 5 November ya. Nah, market hari ini close, itu IHSG plus 3%. Seiring dengan Joe Biden yang diperkirakan akan menjadi Presiden Amerika periode 2020-2024. Oke. Jadi hari ini hanya video ini yang bisa disampaikan. Intinya harapannya video ini dapat menjelaskan ke teman-teman kenapa electoral votes-nya jadi lebih penting dibandingkan warganya milih siapa. Gitu ya. Kemudian warga itu datang ke TPS pilih dua. Pertama pilih siapa yang akan menjadi electoral vote, gitu ya. Misalkan California dapat jatuh 55, dia akan milih siapa yang akan jadi electoral vote dan siapa presiden. Terlepas dari itu, presiden diakui menang jika electoral votes di negara-negara bagiannya itu yang menang. Makanya, kalau teman-teman perhatiin, Presiden Amerika itu tidak kampanye di semua negara bagian Amerika Serikat. Dia hanya fokus kampanye di negara bagian tertentu yang mungkin memiliki electoral vote tinggi dan potensi kemenangannya lebih besar. Kan intinya kan presiden untuk bisa menjadi presiden di Amerika Serikat hanya dibutuhkan 270 electoral votes dari 538 electoral votes yang ada di negara bagian Amerika Serikat. Maka dari itu sangat menarik. Dan kenapa sih kalau kita baca media ya, kenapa kok jadi kita harus tahu Wisconsin, kita harus tahu Michigan, kita harus tahu Arizona, California, kenapa nggak
New York, Washington. Nah, karena negara-negara bagian itu juga penting gitu ya dalam pemilihan electoral votes. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman paham maksud dari electoral votes dalam pemilu Amerika Serikat. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa di subscribe dan klik link di description jika ingin tahu seputar dunia investasi bersama Republik Investor. Sampai jumpa di video-video berikutnya.